Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Kak Ellen Rose dalam channel Ekspektasi Matematika. Nah, di sini kita akan membahas tentang garis dan sudut ya. Nah, pada soal kali ini ada 3 buah garis yang masing-masing namanya adalah K, L, dan M seperti gambar di bawah ini ya. Jadi ini adalah K-nya, garis K, ini adalah garis L, dan ini adalah garis M. Oke. Nah, garis K sejajar dengan garis L ya. Jadi kita lihat pada gambar ini sejajar ya, K dan L sejajar. Serta garis M memotong garis K dan L. Nah, M ini dia memotong K dan L ya, di titik ini dan ini. Oke. Nah, tentukan sudut-sudut yang sehadap dan seterusnya. Nah, dari sini kita akan breakdown ya, mana-manakah yang sudutnya sehadap, yang bertolak belakang, dalam berseberangan dan luar berseberangan, serta seterusnya. Nah, untuk yang A, oke, saya kasih tanda seperti ini ya, yang A. Nah, sudut-sudut yang sehadap itu artinya adalah sama hadapnya ya, sama hadapnya. Contoh A1. Nah, A1 itu kan seperti ini. Nah, ya kan, A1. Maka kalian cari sudut yang hadapnya juga seperti ini. Contoh A1 dengan B1. Tahu ya. Kemudian A2 dengan B2. Ya kan? Sama ya hadapnya. Nah, seperti ini. Nah, terus kemudian A3 dengan B3. Kemudian A4 dengan B4. Nah, ini adalah untuk sudut-sudut yang sehadap. Oke, jadi ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 pasangan sudut yang sehadap. Oke, bisa dimengerti ya. Nah, sekarang kita akan bahas yang B. Sudut-sudut yang bertolak belakang. Oke, yang bertolak belakang itu artinya sudut pertama begini, sudut kedua begini. Nah, ini adalah bertolak belakang. Nah, kita cari sudut yang bertolak belakang ya. Sekarang kita bahas yang B ya. Contoh A1. Dia bertolak belakang dengan sudut A3 ya. Kemudian B1 dengan B3. Kemudian kalau A2 dengan A4 ya. Kalau B2 dengan B4. Nah, ini ya. Oke. Semoga kalian mengerti. Nah, untuk sudut-sudut yang sehadap tadi dan bertolak belakang ya, ini besarnya sama. Oke, besar sudutnya sama. Maksudnya bagaimana besar sudut sama? Sama besarnya ya. Jadi contohnya ini A1 dengan A3 itu sama besarnya. Oke, jadi sudut A1 itu akan sama besarnya dengan sudut A3 dan seterusnya ya. Ini adalah sifat sudut-sudut yang sehadap atau bertolak belakang, itu sama sudutnya. Oke, bagaimana dengan yang C? Ya, kita bahas ya. Kita akan menjawab untuk yang C. Sudut dalam berseberangan ya. Cluenya adalah di dalam dan berseberangan. Maksudnya di dalam itu apa? Nah, K dan L ini adalah pembatasnya.
ya. Kalau di dalam itu berarti di area sini. Nah, ini adalah di dalam, ya. Maka sudut dalam yang berseberangan itu adalah A3, dia berseberangan dengan B1, ya kan. Kemudian A4 dia berseberangan dengan B2. Nah, ini adalah yang berseberangan, ya. Dimana karakteristiknya sudut dalam berseberangan itu adalah sudut A3 kalau ditambah dengan B1, A3 kalau ditambah dengan A3 itu sama dengan B1. Nah, ini ya. Jadi untuk sudut dalam berseberangan itu besarnya juga A3 itu sama dengan B1, ya, sama besarnya. A4 itu sama dengan B2. Nah, ini ya, sama besarnya. Nah, untuk D, sudut luar berseberangan, nah ini kita bahas ya. Sudut luar berarti sudut yang di luar area, berarti ini di luar pintu ya. Nah, dan ini oke. Berarti sudut A1 itu adalah luar sepihak dengan luar berseberangan ya, luar berseberangan dengan B3, ya. Kemudian A2 luar berseberangan dengan B4, ya. Dan ini karakteristiknya adalah sama. Jadi A1 sama dengan B3, ya. A2 sama dengan B4. Nah, ini ya, ini sama. Ini dengan ini, nah sama. Besarnya sama. Oke. Nah, bagaimana dengan sudut dalam sepihak yang E? Nah, kalau sudut dalam sepihak itu berarti dia di pihak yang sama, ya. Tidak berseberangan tapi di pihak yang sama. Ini adalah sudut dalam. Kita pilih dalam yang sepihak, ya. Berarti sudut B1 itu sepihak dengan A4. Oke, perhatikan ya. Ini sepihak dengan ini di pihak yang sama, sebelah kanan, ya kan. Sedangkan B2 itu sepihak dengan A3, ya, di pihak yang sama, yaitu sebelah kiri. Nah, ini karakteristiknya adalah B1 kalau ditambah dengan A4 itu hasilnya adalah 180 derajat, ya. Ini juga B2 kalau ditambah dengan A3 itu hasilnya adalah 180 derajat, ya. Itu untuk dalam sepihak. Oke. Bagaimana dengan sudut luar sepihak? Kita bahas yang F. Sudut luar sepihak itu berarti di luar, ya, tetapi di pihak yang sama. Contoh A1 dengan B4, ya. Kemudian A2 dengan B3, ya. Nah, di sini maka penjumlahannya itu adalah A1 tambah B4 itu sama dengan 180 derajat. Nah, ini ya. Ini adalah cirinya, ya, kalau untuk sudut luar sepihak, ya. Nah, kita akan bahas untuk yang G, sudut-sudut pelurus. Sudut pelurus itu berarti
dua sudut atau lebih yang jika digabungkan itu akan membentuk satu garis lurus. Contoh A1 dengan A4. Nah, ya kan? Atau A1 dan A2. Boleh ya? Nah, atau seperti ini, ya. Boleh ya? Kemudian B2 dengan B3. Nih. Boleh ya? Nah, kalian cari semua pasangan sudut-sudut pelurus mana saja, ya kan? Yang penting pada waktu ditambahkan ini hasilnya adalah lurus. Nah, seperti ini. Contoh A1 tambah A2, ya. Nah, ini adalah sudut berpelurus. Dan karakteristiknya itu adalah kalau ditambahkan itu hasilnya adalah 180 derajat, ya. Oke, jadi kalian bisa lihat kalau sehadap bertolak belakang dalam atau luar berseberangan itu adalah sudutnya sama, ya kan, besar sudut sama, sedang yang sepihak atau berpelurus itu adalah jumlah sudutnya itu sama dengan 180 derajat. Oke, ini adalah kesimpulan yang harus kalian pegang, ya. Jadi tidak usah bingung, nggak usah khawatir, ini adalah cara untuk menghafal yang cepat. Oke, sampai di sini dulu kalian harus pahami tentang sehadap, bertolak belakang, dalam berseberangan, luar berseberangan, dan seterusnya. Ini kalian harus pahami dulu. Kita akan masuk ke varian soal yang lain. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya. See you.